Mas BJ, Halo. gimana bab 4 menurutmu? Wah, saya seperti menemukan sesuatu yang asik di sini di bab 4, Mas. Oh ya? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang bab 4 yang menurut saya asik ini, Mas. Oke. Nah, ada kelezatan menurut saya. Gitu. Gimana Mas lezatnya bab 4 dari novel Sorot Surga ini? Dari narasi, terus ada dialog yang pendek-pendek antara anak sama bapak yang berjauhan lewat telepon. Nah, itu terus ada kepanikan, ada konflik gitu. Enak, Mas, menurut saya enak. Oh, jadi bab 4 ini antara perpaduan antara narasi dengan dialog Nah, itu enak ya? Iya. Maksudnya komposisinya tepat. posisinya enak, tepat. Padahal dialognya itu pun lewat telepon kan ya? Iya, telepon. Mas coba dibacakan dialog yang lewat telepon coba. Jadi biar saya lebih clear dan juga pembaca tahu asnya di mana itu. Ya monggo Mas dibaca dulu. Saya mulai dari Aiman yang mencoba menghubungi ayahnya ya. Oke. Ayah, mobil masuk jurang, teriak Aiman di telepon terengah-engah dan penuh kepanikan. Astagfirullah. Jurang mana, Mas? Gimana kondisi Bunda? Mobil gimana? Terus dibawa ke rumah sakit mana? Pertanyaan yang terlalu panjang untuk ukuran Aiman. Pokoknya masuk jurang. Jurang, Ayah. Jurang. Ayah nggak ngerti jurang ya? Rasa peduli Aiman yang mendorongnya segera menghubungi ayahnya. Dia tak ingin bundanya dirundung masalah. Bukankah keluarga punya prinsip mengatasi masalah tanpa masalah, seperti moto tempat ayah bekerja? Itu kata-kata Iman. Ya, itu katanya. Dan ada yang di garis miring ini istilahnya mungkin ungkapan perasaannya Aiman ya. Coba baca sekalian Mas. Atau ayah pura-pura lupa. Ayah yang paling bertanggung jawab kalau bunda ada masalah. Karena ayah meninggalkan kami terlalu jauh. Awas, wajah Aiman tegang. Gitu. Oke, cukup. Benar. Jadi menurut aku kalau ini dialognya itu racikannya lezat. Tik-tak antara Aiman dan ayahnya lewat telepon itu pun cakep. Kemudian, konflik kan semakin menanjak nih, terbangun di situ. Ini juga penting untuk dipahami para penulis bahwa ketika menyusun dialog itu jangan hanya nggak sadar gitu, jangan hanya berpanjang-panjang, tetapi masukkan konflik di dalam dialog itu, bangun konflik lewat dialog-dialog berikutnya. Karena banyak ya teman-teman saya membaca novel-novel Indonesia itu banyak yang dialognya itu kadang malah sok ceramah, sok mesra, jadi lebay. Ya. Sehingga kita yang baca itu bosen. Karena apa? Pembaca akan merasa terlibat ketika ada konflik di setiap bab. Ini jadi nyangkut konflik ya Mas. Kemudian ada konflik dalam dialog 2 atau 3 tokoh cerita itu. Kemudian ada tanjakan konflik di dalam dialog maupun di bab-bab berikutnya gitu. Jangan sampai Anda terjebak seperti kebanyakan novelis yang gagah, yaitu terlalu banyak narasi yang melambai-lambai menggambarkan suasana, menggambarkan tokoh yang cantik, taman sampai berparagraf. Itu tidak efektif sekarang. Itu zaman baheula. Zaman sekarang nggak masuk kayak gitu Bu Eko, nggak masuk Pak Eko kayak gitu. Karena zaman sekarang itu irama itu semuanya cepat. Maka pembaca terpengaruh untuk dalam dia membaca sebuah karya juga pengen yang tik-taknya enak, iramanya enak gitu Mas Biji. Ya, ini ada menarik konflik yang lewat telepon.
ayahnya minta teleponnya dikasihkan adiknya si Farha itu. Oh, itu lebih menarik lagi. Ada Coba. menarik seperti ini. Yang Oke, sambil nunggu Mas BJ nyari apa? setelah ayahnya minta itu teleponnya dikasihkan adiknya si Farha, si ya, Farha. si ayah suruh menjelaskan si Farha, dan tiba-tiba itu apa sambil telepon itu terputus mas. Nah seperti terputus terus ayahnya panik karena mau menjelaskan tidak bisa, terputus itu. Coba Mas aku lihat. Coba ya, ini ya. Astagfirullah, ada apa? Ada apa? Farha, gimana sih? Oh ini bapaknya ya? Itu bapaknya. Ya. Sabar ayah, kalau ayah marah suaranya jadi enggak jelas. Ayahnya di seberang sana mengusap keringat gelisah di dahi kanan kiri. Farha, bunda kecelakaan, mobil masuk jurang. Tut. Nah, keren ini. Iya. Jadi pemenggalan adegan dialog lewat telepon ini tepat sekali. Ya seperti saya bilang tadi mas, penulis itu kan seniman ya. Dia sense-nya, kemudian sense of art-nya, kemudian intuisinya itu harus sangat diaktifkan sehingga paham kapan memutus dialog, kapan melanjutkan dialog, kapan memberi tekanan dan suspense, gitu loh. Kalau Anda sebagai penulis itu menulis dengan hanya ya asal nulis aja tanpa membangun konflik, terus sudah gitu pas proses nulis masih ragu-ragu baru apa tidak, yang tulisan belas nggak akan terus ya. Saya kira orang bayangkan mas, ketika Mas BJ beli nasi goreng di jalan, oke. Terus yang bakul nasi gorengnya pas goreng itu dia sambil tengok-tengok ragu, ini bumbunya pas apa enggak ya? Terus dia tanya seniornya atau bapaknya yang di sebelahnya, Pak ini sudah pas atau belum? Walaupun hasilnya lezat, Pak, pas kamu disodori ini mas nasi gorengnya, kira-kira perasaanmu gimana? Ragu. Nah itu loh. Jadi agar ceritamu, tulisanmu atau novelmu itu racikannya pas, dialognya, konfliknya, narasinya, putus nyambungnya pembicaraan itu tepat dan dapat momentum, sarannya harus yakin pas nulis, yakin, pede dan keluarkan seluruh kemampuan. Sekali lagi kita analogikan dengan nasi goreng ya. Sebenarnya dia itu bantu ayahnya jualan nasi goreng. Dia belum begitu bisa. Tetapi pas Mas BJ beli di situ, kebetulan dia yang goreng. Dia gorengnya yakin, pede serang, terus yakin, terus malah sambil ngajak bicara Mas BJ, Mas tambah mau pedes apa enggak? Tapi dia yakin. Padahal di hatinya enak enggak? Artinya dia yakin melakukannya walaupun sebenarnya dia masih sedikit ragu mampu atau tidak. Nah, Anda yang punya nasi goreng itu, yang pesan nasi goreng itu, ketika tahu yang goreng walaupun aslinya dia tidak bisa, teknik gorengnya nggak bagus, pengalaman goreng nggak bagus, tetapi dia yakin Mas BJ ketika ini jadi nasi gorengnya dikasih, perasaannya gimana? Yakin saja kalau yakin karena lihat seperti itu analoginya. Sebelum kita akhiri sesi ini, saya mau menegaskan Mas BJ bahwa konflik itu sangat penting dalam tulisan. Untuk membangun konflik bisa lewat dialog, itu yang utama. Tapi sebelum konflik memuncak lewat dialog bisa diawali dengan narasi dan deskripsi, ya kan? Nah setelah itu Mas, buatlah penggalan-penggalan adegan sehingga satu adegan itu tidak sangat tuntas, sehingga penasarannya muncul.
contoh ini, saat ayah Aiman minta penjelasan Farhah tentang apa yang terjadi, tiba-tiba telepon terputus. Ini cakep. Pembaca kan langsung, wah ini gimana, terus ayahnya kira-kira gimana kan gitu. Jadi intinya Mas, membuat rasa penasaran pembaca untuk melanjutkan tulisanmu itu juga penting. Nah itu pakai sense of art, rasa seni dan juga intuisi. Dan yang gak kalah penting, saat melakukannya itu kamu yakin dan pede. Oke? Tos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, Jenius Mulia. Silakan Mas Puji matiin di off kan itu videonya.